Bayangkan Bapak Ibu, kalau ternyata obat rematik dan asam urat yang selama ini dicari di apotek mahal itu justru ada di dapur rumah sendiri. Bukan dalam bentuk pil atau kapsul, tapi dari buah dan biji yang setiap hari kita lihat, yang selama ini kita anggap biasa saja. Saya sering melihat pasien lansia datang ke klinik dengan kantong penuh obat, tapi wajahnya tetap meringis kesakitan. Padahal seringkali solusinya sangat sederhana, hanya belum pernah diajarkan. Hari ini saya ingin bongkar rahasia yang jarang dibicarakan dokter. 5 makanan alami yang bisa menenangkan sendi, menurunkan asam urat, dan mengurangi nyeri tanpa efek samping. Harganya murah, mudah dicari, dan yang mengejutkan, mungkin sudah ada di dapur Bapak Ibu sejak lama. Tapi jangan lewatkan bagian akhir, karena makanan kelima justru yang paling sering diremehkan, padahal efeknya bisa mengubah kualitas hidup lansia secara nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Lebih dari 20 tahun saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah Indonesia, dan setiap hari saya belajar bahwa keajaiban penyembuhan sering dimulai dari hal-hal yang sederhana. Setiap pagi, saya sering melihat pemandangan yang sama di ruang tunggu klinik. Lansia datang sambil memegangi lutut, berjalan pelan, atau bahkan harus dibantu anaknya. Ada yang mengeluh jari-jari tangan kaku seperti kayu, ada pula yang merasakan nyeri menusuk di pergelangan kaki setiap kali malam tiba. Banyak yang bilang, "Ah dok, ini wajar, namanya juga sudah tua." Padahal justru disitulah letak kesalahannya. Saya masih ingat seorang pasien, Ibu Sri, usia 65 tahun dari Surabaya. Dulu beliau suka ke pasar setiap pagi, tapi kini bahkan untuk berjalan dari kamar ke dapur pun terasa berat. Setiap langkah seperti membawa beban di lutut. Saat saya periksa, kadar asam uratnya tinggi sekali. Saya tanya, "Ibu percaya tidak kalau tubuh kita sebenarnya bisa memperbaiki diri tanpa harus bergantung pada obat mahal?" Beliau hanya tersenyum ragu, tapi beberapa minggu kemudian, setelah mengubah pola makannya dengan cara yang sederhana, beliau datang lagi, kali ini tanpa tongkat, wajahnya cerah, dan matanya berbinar. Asam urat dan rematik bukan sekadar bagian dari penuaan, tapi sinyal tubuh yang sedang meminta pertolongan. Saat kristal asam urat menumpuk di sendi, tubuh kita berusaha keras mengatasinya. Tapi jika asupan yang masuk terus memperparah, peradangan makin menjadi-jadi. Yang membuat saya selalu optimis adalah, tubuh lansia masih punya kemampuan luar biasa untuk pulih, asal diberi kesempatan dan nutrisi yang tepat. Dan itulah yang akan kita bahas satu persatu. Mulai dari makanan pertama, yang ternyata bisa membantu membersihkan sendi dari dalam. Siapa sangka buah yang manis, segar, dan cantik warnanya ini ternyata bisa bekerja seperti penyapu alami di dalam sendi. Banyak orang mengira stroberi dan buah naga merah hanya cocok untuk pencuci mulut, padahal bagi lansia, keduanya bisa menjadi penyelamat dari nyeri asam urat dan rematik yang diam-diam mencuri kebahagiaan. Saya masih ingat Pak Harto, 67 tahun, pensiunan pegawai negeri dari Bandung. Beliau sangat suka makanan manis. Setiap sore tidak pernah absen teh manis dan kue basah. Namun, sejak 2 tahun lalu, lututnya sering bengkak, dan rasa nyerinya membuatnya sulit berdiri lama. Saat datang ke klinik, kadar asam uratnya mencapai 9,1. Setelah kami berbincang panjang, saya menyarankan sesuatu yang sederhana. Ganti camilan manisnya dengan stroberi atau potongan buah naga merah setiap hari. Awalnya beliau tertawa, "Dok, masa makan buah bisa ganti obat?" Tapi saya jelaskan pelan-pelan. Stroberi dan buah naga mengandung zat bernama antosianin pewarna alami yang juga berperan sebagai anti-inflamasi. Ia bekerja seperti sapu lembut yang mengangkat sisa kristal asam urat di sendi dan membantu ginjal membuangnya. Vitamin C di dalamnya juga memperkuat dinding pembuluh darah, membuat aliran nutrisi ke sendi lancar. 2 minggu kemudian, Pak Harto kembali kontrol. Kali ini langkahnya lebih ringan, wajahnya segar. Beliau bilang, "Dok, saya tidak sangka perubahan kecil bisa terasa besar. Setiap pagi saya makan 5 buah stroberi, sore potongan buah naga. Sekarang lutut tidak lagi protes." Sejak itu, ia mengganti kebiasaan teh manis dengan jus stroberi tanpa gula, dan berat badannya pun turun perlahan. Saya selalu berkata kepada pasien lansia, tubuh kita seperti rumah yang perlu dibersihkan setiap hari. Kalau sampah kecil dibiarkan menumpuk, lama-lama mengganggu semua ruangan. Nah, stroberi dan buah naga inilah penyapu lembut itu, tidak keras, tidak mahal,
tapi bekerja konsisten dari dalam. Bapak Ibu bisa memulainya sederhana saja. Makan 5-6 buah stroberi segar di pagi hari, atau 2 potong besar buah naga merah sebagai camilan sore. Jangan tambahkan gula, biarkan rasa alami yang bekerja. Bila ingin lebih nikmat, bisa tambahkan sedikit air jeruk nipis untuk menambah vitamin C. Yang membuat saya kagum, banyak pasien lansia melaporkan bukan hanya sendinya yang terasa ringan, tapi tidurnya pun lebih nyenyak. Kandungan antioksidan dalam 2 buah ini ternyata juga menenangkan sistem saraf dan membantu menurunkan tekanan darah. Jadi bukan cuma menyehatkan sendi, tapi juga menjaga jantung dan pikiran tetap tenang. Bapak Ibu mungkin berpikir, apakah buah semanis ini aman untuk gula darah? Aman, selama tidak berlebihan. 2-3 porsi kecil per hari sudah cukup. Saya selalu mengingatkan, yang penting adalah keteraturan, bukan jumlah besar dalam sekali makan. Kalau stroberi dan buah naga bisa menjaga sendi dari dalam, bahan berikutnya justru bekerja seperti pelindung alami dari peradangan yang sering membakar sendi tanpa disadari. Saya masih ingat Pak Umar, usia 70 tahun, seorang pensiunan guru dari Medan. Saat pertama kali datang, beliau berjalan perlahan dengan wajah menahan nyeri. "Dok, lutut saya seperti disiram api setiap kali berdiri lama," katanya. Ternyata beliau sudah lama menderita rematik dan asam urat tinggi. Setelah bertahun-tahun bergantung pada obat, efek samping mulai terasa, perut sering perih, tidur tidak nyenyak. Saya lalu berkata, "Pak Umar, mari kita coba sesuatu yang sederhana, tapi sudah terbukti sejak ratusan tahun lalu. Bawang." Awalnya beliau tertawa, mengira saya bercanda. Tapi saya jelaskan, bawang hitam dan bawang putih mengandung senyawa bernama alicin, zat alami yang mampu menenangkan peradangan dan melancarkan aliran darah ke sendi. Alicin ini bekerja seperti pasukan kecil yang melawan api peradangan di seluruh tubuh. Begitu nyala api itu padam, nyeri pun perlahan berkurang. Saya menyarankan beliau mengonsumsi 2 siung bawang putih setiap pagi. Caranya mudah. Geprek dulu. Diamkan 10 menit agar alicin terbentuk sempurna. Lalu telan bersama segelas air hangat setelah sarapan. Kalau tidak tahan rasanya, bisa dicampur madu. Dalam 2 minggu, perubahan mulai terasa. Pak Umar bercerita sambil tersenyum. "Sekarang saya bisa berdiri tanpa rasa terbakar di lutut. Bahkan istri saya heran, saya sudah rajin ke kebun lagi." Yang menarik, bawang hitam versi fermentasi dari bawang putih punya manfaat serupa, tapi lebih lembut di lambung. Rasanya manis dan tidak menyengat, cocok bagi lansia yang punya maag. Saya sering sarankan untuk makan 1 siung kecil setiap malam sebelum tidur, agar tubuh punya waktu menyerap antioksidan secara perlahan. Namun, ada hal penting yang perlu diingat. Jangan mengonsumsi terlalu banyak, cukup 2 siung bawang putih atau 1 siung bawang hitam per hari. Bila Bapak Ibu sedang minum obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Meskipun alami, efek pengenceran darah dari bawang bisa memperkuat kerja obat-obatan tersebut. Banyak yang tidak tahu, manfaat bawang tidak berhenti di sendi saja. Ia juga membantu menjaga tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan melindungi jantung dari kerusakan akibat radikal bebas. Karena itulah saya menyebutnya penjaga sunyi tubuh lansia. Ia bekerja diam-diam, tapi hasilnya nyata. Bayangkan tubuh kita seperti rumah dengan banyak kabel listrik. Jika ada korsleting kecil, api bisa menyala di mana saja. Bawang ini seperti alat pemadam kebakaran alami, selalu siap menenangkan percikan sebelum berubah jadi kobaran besar. Kalau stroberi membersihkan sendi dari dalam, bawang adalah penjaga yang mencegah api peradangan kembali menyala. Tapi perjalanan kita belum selesai, karena ada satu bahan kuning keemasan yang selama berabad-abad menjadi rahasia kesehatan di dapur Nusantara. Kalau Bapak Ibu membuka dapur, hampir pasti ada sepotong kunyit di sudut rak bumbu. Warnanya kuning keemasan, sering dipakai untuk membuat sayur asem, jamu, atau nasi kuning. Tapi sedikit sekali yang tahu, rempah sederhana ini sebenarnya bekerja seperti balsam alami di dalam tubuh. Ia menenangkan sendi yang meradang, melancarkan peredaran darah, dan membantu tubuh memperbaiki jaringan yang rusak. Saya masih ingat Bu Sulastri, 62 tahun, dari Yogyakarta. Beliau datang dengan wajah lesu dan tangan gemetar halus. "Dok, setiap kali bangun pagi lutut saya kaku, rasanya seperti dipeluk tali karet," katanya. "Sudah mencoba berbagai obat, dari jamu pasar sampai obat dokter, tapi hasilnya hanya sementara." Saya lalu menyarankan cara yang diwariskan nenek moyang kita, susu kunyit. Caranya mudah. Setengah sendok teh bubuk kunyit diseduh dengan segelas susu hangat, tambahkan sedikit madu.
Minum setiap malam sebelum tidur. Tidak perlu banyak, tapi rutin. Setelah 3 minggu, Bu Sulastri datang kembali dengan langkah ringan. "Dok, sekarang saya bisa sujud lagi tanpa rasa sakit. Bahkan tidur saya lebih nyenyak," ujarnya sambil tersenyum bahagia. Zat yang bekerja di balik keajaiban ini bernama kurkumin. Tapi Bapak Ibu tidak perlu menghafal istilah itu. Cukup tahu bahwa zat inilah yang membantu tubuh memadamkan api kecil di sendi, menenangkan peradangan, dan mempercepat pemulihan jaringan. Saya suka mengibaratkan kunyit seperti matahari sore yang hangat dan lembut, tapi penuh energi penyembuhan. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan. Jangan mencampur kunyit dengan terlalu banyak gula atau susu kental manis, karena bisa menurunkan manfaatnya. Jika Bapak Ibu sedang minum obat pengencer darah, cukup konsumsi 3-4 kali seminggu, bukan setiap hari. Yang menarik, ketika kunyit dipadukan dengan bahan berikutnya, manfaatnya bisa meningkat 2 kali lipat. Kombinasi ini bukan hanya membantu mengurangi nyeri sendi, tapi juga menjaga kekuatan tulang dan kelenturan otot. Kalau kunyit bekerja seperti balsam alami yang menenangkan sendi dari dalam, bahan berikutnya justru seperti minyak pelumas halus yang melindungi setiap engsel tubuh agar tetap lentur. Hat kecil yang sering menempel di onde-onde tapi memiliki kekuatan besar bagi kesehatan lansia. Bapak Ibu masih ingat aroma onde-onde hangat dari pasar pagi? Permukaannya dipenuhi biji wijen yang renyah dan harum. Siapa sangka, hat kecil yang sering dianggap hiasan itu ternyata penyelamat sendi dan tulang bagi lansia. Saya sering menyebut wijen sebagai emas kecil, karena kandungan gizinya yang luar biasa, tapi sayangnya jarang diperhatikan. Saya teringat Pak Dharma, 66 tahun, dari Semarang. Dulu beliau rajin senam pagi bersama kelompok lansia di Balai RW. Tapi beberapa tahun terakhir harus berhenti karena lututnya sering nyeri dan bengkak. Ia sudah mencoba urut, minum jamu, bahkan akupunktur 3 kali seminggu, tapi nyerinya tetap datang. Saat konsultasi, saya hanya tersenyum dan berkata, "Pak, mari coba ubah dari dapur, bukan dari apotek." Saya sarankan beliau menambahkan 1 sendok teh biji wijen sangrai ke dalam sarapan setiap pagi, entah dicampur ke bubur, salad, atau taburan di roti. 3 minggu kemudian, Pak Dharma datang dengan langkah tegap. "Dok, ajaib, sekarang saya bisa jongkok lagi tanpa rasa sakit," katanya dengan tawa lebar. Ia juga bercerita tidurnya lebih nyenyak dan tangannya tidak kaku saat bangun pagi. Rahasia di balik manfaat wijen terletak pada mineralnya yang kaya magnesium, kalsium, dan zat besi. Semua ini bekerja bersama untuk memperkuat tulang dan mengurangi peradangan di sekitar sendi. Jika sendi diibaratkan engsel pintu, maka wijen adalah minyak pelumasnya. Ia menjaga agar engsel tetap licin, tidak macet, tidak berderit. Selain itu, wijen juga mengandung lemak tak jenuh yang membantu menurunkan kolesterol dan menjaga jantung tetap sehat. Karena itu, saya sering menyebutnya teman baik sendi dan jantung untuk lansia. Ini sangat penting karena dua organ itu saling berhubungan erat. Bapak Ibu bisa memilih biji wijen putih atau hitam. Keduanya baik. Tapi pastikan digoreng tanpa minyak atau hanya disangrai sebentar agar nutrisinya tidak hilang. Konsumsi secukupnya. 1 sendok teh per hari sudah cukup. Yang sering membuat saya kagum, makanan sekecil ini bisa membawa perubahan besar. Banyak pasien yang kembali aktif di usia 60-an hanya karena menambahkan wijen ke menu harian. Inilah bukti bahwa kunci kesehatan lansia sering tersembunyi di hal-hal kecil yang sederhana. Dan sekarang, kita sampai pada makanan terakhir dalam daftar ini yang paling lezat, paling populer, tapi juga paling sering diremehkan. Kombinasi manis dan lembut ini bukan hanya mengembalikan tenaga, tapi juga membantu menyeimbangkan hormon dan menjaga aliran darah tetap lancar. Bayangkan pagi hari yang tenang di teras rumah. Angin berhembus pelan, burung-burung berkicau, dan di meja ada semangkuk kecil berisi potongan pisang dan alpukat. Banyak orang menganggap ini sekadar sarapan ringan, tapi bagi lansia, kombinasi 2 buah lembut ini bisa menjadi terapi alami untuk menenangkan sendi, menguatkan otot, dan menyeimbangkan hormon tubuh. Saya masih ingat Pak Ridwan, 69 tahun, dari Bogor. Beliau dulunya seorang pengrajin kayu yang sangat aktif, tapi sejak beberapa tahun terakhir sering mengalami kram di kaki dan nyeri di lutut setiap malam. Tidurnya terganggu, dan setiap pagi tubuhnya terasa berat seperti dipenuhi beban. "Dok, saya pikir ini tanda-tanda penuaan," katanya lirih. Saya menjawab, "Belum tentu Pak, kadang tubuh hanya kekurangan bahan bakar alami." Saya menyarankan Pak Ridwan untuk memulai hari dengan segelas smoothie sederhana. Setengah buah alpukat, 1 pisang matang, dan setengah gelas susu kedelai tanpa gula. Semuanya di blender hingga halus, diminum setiap pagi sebelum sarapan berat.
Rasanya lembut, mengenyangkan, dan penuh energi. 2 minggu kemudian beliau datang lagi ke klinik dengan wajah cerah. "Dok, kaki saya sudah tidak kram lagi. Saya bahkan bisa tidur pulas semalaman," katanya dengan semangat. Saya tersenyum, karena ini bukan sihir, tapi kerja alami dari 2 buah yang saling melengkapi. Pisang kaya kalium dan triptofan, 2 zat penting yang membantu menenangkan otot dan saraf. Kalium menyeimbangkan kadar asam urat dalam darah, mencegah kristal terbentuk di sendi. Sementara triptofan membantu otak memproduksi serotonin, hormon yang membuat tubuh rileks dan tidur lebih nyenyak. Di sisi lain, alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal, vitamin E, dan magnesium yang berperan sebagai antiinflamasi alami. Ia melapisi sendi seperti minyak halus, menjaga kelenturan, serta memperbaiki jaringan tulang rawan yang aus. Kombinasi 2 buah ini bekerja seperti tim dokter kecil. Pisang menenangkan otot, alpukat melindungi sendi. Banyak pasien lansia saya yang awalnya takut makan alpukat karena khawatir kolesterol naik. Padahal yang meningkat justru kolesterol baik, yang membantu jantung tetap kuat. Saya selalu bilang, yang berbahaya bukan alpukatnya, tapi cara makannya. Jika dimakan tanpa gula atau susu kental manis, alpukat justru menjaga keseimbangan metabolisme dan tekanan darah. Ada satu hal menarik lagi. Pisang dan alpukat tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga pikiran. Antioksidan di dalamnya membantu menurunkan stres oksidatif di otak, sesuatu yang sering membuat lansia cepat lelah dan mudah cemas. Banyak pasien saya berkata, setelah 2 minggu rutin, mereka merasa lebih tenang dan bersemangat kembali. Jadi, Bapak Ibu, mulai besok cobalah ganti sarapan berat dengan semangkuk kecil pisang dan alpukat, atau segelas smoothie sederhana. Tidak mahal, tidak rumit, tapi manfaatnya bisa dirasakan dalam waktu singkat. Kalau kelima makanan tadi dari stroberi, bawang, kunyit, wijen, hingga pisang dan alpukat dikonsumsi secara rutin, tubuh akan perlahan memulihkan keseimbangannya. Sendi menjadi lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan semangat hidup kembali tumbuh. Namun perjalanan ini belum berakhir, karena setelah memahami apa yang harus dikonsumsi, Bapak Ibu juga perlu tahu cara menjaga kesehatannya dengan pola hidup yang sederhana tapi konsisten. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas 5 makanan sederhana yang luar biasa manfaatnya bagi kesehatan lansia. Stroberi dan buah naga membersihkan sendi dari dalam. Bawang hitam dan bawang putih menenangkan peradangan. Kunyit menstabilkan sistem imun dan memperbaiki jaringan. Biji wijen memperkuat tulang. Sementara pisang dan alpukat menyeimbangkan hormon dan menjaga tidur tetap nyenyak. Semua ini berasal dari dapur kita sendiri, murah, alami, dan bisa menjadi sahabat tubuh di usia senja. Saya sering berkata kepada pasien lansia, penyembuhan bukan hanya soal obat, tapi tentang kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cinta dan kesabaran. Makan dengan tenang, tidur cukup, dan bersyukur setiap pagi. 5 makanan ini bukanlah keajaiban instan, tapi bila dikonsumsi dengan rutin, hasilnya bisa jauh melampaui harapan. Banyak pasien saya yang dulu sulit berjalan kini bisa kembali aktif, bahkan ada yang bisa berangkat umrah berkat sendi yang pulih dan tenaga yang kembali. Sekarang saya ingin mendengar dari Bapak Ibu, dari 5 makanan tadi, mana yang paling sering ada di dapur rumah? Stroberi, bawang, kunyit, wijen, atau pisang dan alpukat? Tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling berbagi pengalaman dan menginspirasi penonton lain di seluruh Indonesia. Saya juga ingin tahu, adakah di antara Bapak Ibu yang sudah mencoba salah satu dari makanan ini? Ceritakan hasilnya. Karena testimoni Bapak Ibu bisa jadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan saat saya membagikan tips kesehatan lansia berikutnya. Bagikan juga video ini ke keluarga, teman arisan, atau grup pengajian. Siapa tahu, satu langkah kecil dari Bapak Ibu hari ini bisa menjadi awal dari hidup yang lebih sehat untuk banyak orang. Bapak Ibu yang saya cintai, setiap kali saya melihat lansia tersenyum kembali, bisa berjalan tanpa nyeri, bisa bermain dengan cucu, saya selalu merasa haru. Karena bagi saya, kesembuhan sejati bukan hanya angka di hasil laboratorium, tapi ketika seseorang kembali menikmati hidupnya dengan bahagia dan bermakna. 5 makanan sederhana ini mungkin tampak biasa, tapi di tangan yang sabar dan hati yang penuh harapan, ia bisa menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih sehat. Tidak perlu obat mahal, cukup kemauan untuk merawat diri dengan cara yang alami. Karena tubuh lansia, meskipun menua,
tetap punya kemampuan luar biasa untuk pulih bila diberi kesempatan. Saya mengajak Bapak Ibu menjadi bagian dari keluarga besar kita, keluarga yang saling mendukung demi kesehatan lansia Indonesia. Mari sebarkan kebaikan ini, agar semakin banyak orang yang menyadari bahwa penyembuhan sejati dimulai dari dapur sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmu sederhana ini menjadi amal jariah yang bermanfaat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat dan diberkahi umur panjang.